Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Baiklah anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu semuanya, karena kan minggu kemarin Ananda semua sudah mempelajari beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Nah, karena anak-anak ibu sudah paham apa itu beriman kepada Allah, apa itu Asmaul Husna, sekarang kita akan masuk materi baru, yaitu tentang perilaku jujur. Nah, dengan yang beriman kepada Allah, anak-anak ibu semua bisa menerapkan materi kita minggu ini, yaitu tentang perilaku jujur. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, ibu akan menjelaskan kepada anak-anak semua apa sih tujuan kita untuk mempelajari perilaku jujur ini. Yang pertama, anak-anak ibu semua akan paham bagaimana apa sih maksud dari pengertian dari jujur. Kemudian, dalil apa yang menegaskan kepada kita untuk tetap berperilaku jujur. Kemudian dengan mempelajari perilaku jujur ini, anak-anak ibu semua juga akan tahu apa saja macam-macam dari perilaku jujur ini. Nah, perilaku jujur ini juga ada macam-macamnya. Kemudian anak-anak ibu semuanya akan tahu apa sih hikmah yang kita dapatkan jika kita berperilaku jujur. Nah, kemudian anak-anak ibu semua juga akan bisa tahu apa saja tanda-tanda orang yang berperilaku jujur. Nah, oleh karena itu ibu harapkan kepada Ananda semua untuk bisa menyaksikan video dari ibu dengan fokus dan juga bisa memahaminya nantinya. Semoga apa yang ibu sampaikan nanti bisa dapat kalian pahami dan mengerti. Anak-anak ibu semuanya, sekarang kita masuk ke tujuan pertama, yaitu tentang pengertian dari perilaku jujur. Nah, dalam bahasa Arab, jujur ini semakna dengan asidik atau sidik, yang artinya benar. Nah, lawan dari kata jujur ini ialah dusta. Dalam bahasa Arab, yaitu al-kazibu, dan secara istilahnya jujur atau asidik ini semakna dengan kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Kemudian kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Kemudian ada juga ketegasan atau kemantapan hati dan sesuatu yang baik dan tidak dicampuri dengan kedustaan. Nah, jadi kejujuran ini ialah sesuatu yang kita sampaikan itu sesuai dengan informasi atau perbuatan kita. Contohnya, anak-anak ibu semuanya mendapatkan berita dari seseorang. Nah, anak-anak ibu semuanya menyampaikan kepada teman Ananda. Kemudian Ananda menyampaikannya dengan sesuai apa yang Ananda dapatkan, tidak menambah-nambah apalagi mengurangi. Nah, perilaku jujur ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5, surah kelima ayat ke-8, yang mana di sini Allah mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah. Ketika kamu menjadi saksi dengan adil, maka berlaku adillah. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu mendekatkan diri kita kepada takwa. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha meneliti setiap apa yang kita kerjakan." Kemudian kita masuk ke tujuan ketiga, yaitu macam-macam jujur. Macam-macam jujur itu ada 3. Kita ulas satu persatu. Yang pertama itu jujur dalam niat. Nah, jujur dalam niat ini yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala sesuatu tindakan dan gerakan selain karena Allah. Contohnya, tidak ada paksaan seseorang kepada kita untuk melakukan sesuatu.
sesuatu yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Nah, itulah merupakan contoh dari jujur dalam niat atau berkehendak. Kemudian yang kedua, macam-macam jujur itu ialah jujur dalam perkataan, yaitu sesuainya berita yang kita dapatkan dengan yang kita sampaikan. Setiap orang harus memelihara perkataannya. Dia tidak berkata kecuali dengan jujur. Nah, di sini dalam jujur dalam lisan ini kita tidak boleh menyampaikan sesuatu kalau itu tidak benar-benar terjadi. Contohnya, berkata dengan sesungguhnya, tidak menambah-nambah apalagi mengurangi informasi yang kita dapatkan. Nah, di sini anak-anak ibu semuanya tidak boleh menambah-nambah apalagi mengurangi sesuatu yang disampaikan seseorang kepada kita. Kemudian jujur, macam-macam jujur yang ketiga itu ialah jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu maksudnya apa? Beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada di dalam batinnya dan menjadi tabiat baginya. Maksudnya apa? Di sini kita melakukan sesuatu itu hanya semata-mata karena Allah. Contoh, berkata dengan benar dengan apa yang telah kita lakukan. Contohnya, kita melakukan sesuatu dan itu benar-benar kita lakukan. Nah, kemudian kita sampaikan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari jujur dalam perbuatan. Kemudian ada hikmah yang kita dapatkan dari berperilaku jujur ini. Yang pertama, kejujuran ini akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Kemudian jujur ini juga dengan jujur ini hidup kita juga akan lebih aman dan bahagia. Dan dengan jujur ini kita juga akan lebih percaya diri. Dan dengan jujur ini juga orang yang jujur akan memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, betapa banyaknya hikmah yang kita dapatkan kalau kita berperilaku jujur. Kemudian kita masuk ke tujuan terakhir kita, yaitu tentang tanda-tanda yang orang yang memiliki sikap jujur. Pertama, berbicara sesuai dengan apa yang ia ketahui. Nah, kalau kita benar-benar mengetahui, baru kita sampaikan. Kita tidak boleh menyampaikan sesuatu kalau kita tidak tahu pasti tentang informasi yang kita dapatkan tersebut. Kemudian, memberikan informasi atau berita sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, anak-anak ibu semuanya harus menyampaikan informasi sesuai dengan apa yang terjadi. Tidak boleh anak-anak ibu semuanya mengada-ngada informasi untuk mengambil daya tarik orang, itu tidak boleh. Kemudian juga menepati janji. Contoh, anak-anak ibu semuanya ingin belajar di rumah teman jam sekian, atau ingin ngumpul jam sekian. Anak-anak ibu harus menepati janji-janji anak-anak ibu semuanya, sehingga omongan anak-anak ibu semuanya bisa dipegang oleh temannya. Nah, baik, sekian materi dari ibu. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti akan ibu jawab satu persatu. Baiklah anak-anak ibu semuanya, semoga apa yang ibu sampaikan anak-anak ibu semua bisa memahami serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetes kemampuan atau pemahaman dari anak-anak ibu semuanya, ibu akan memberikan kuis kepada Ananda. Silakan dijawab soal-soal berikut. Nanti akan ibu periksa jawaban dari Ananda semuanya. Baiklah, mungkin sampai di sini materi dari ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar, nanti akan ibu jawab. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.